Dan kita yakini majelis ini akan menjadi saksi nanti di syarwarga lokanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bukan hanya kita bareng ngopi di dunia, di Peledang, mudah-mudahan di surga nanti bareng-bareng. Amin ya rabbal. Kayak nggak mau masuk ke surga, sepi amat suaranya. Amin. Maaf, masuk surga pelan-pelan, kayak ragu banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar amat suaranya kehujanan. Apa memang kurang duit kali ya? Kurang duit betul. Kurang segala-galanya. Kurang kasih sayang. Hadratul kiram, pertama-tama saya hormati Ketua DKM Sohibul Bait, Sohibul Majlis, Sohibul Hajat, juga yang saya hormati Ketua RT, biasanya menjadi pengatur waktu pembina acara pada malam hari libur. Libur ya, temanya kehabisan. Juga jamaah sekalian, sepuh bini sepuh jamaah rutinitas pengajian di malam Senin. Pertama dan utama, mari kita sama-sama selalu memanjatkan puja, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Terutama alhamdulillah di malam hari ini, dalam rangka tolak ilmi, kita yakin dengan hidayah, inayah serta taufiknya tidak terganggu dengan suatu apapun, sehingga kita bisa duduk bersama di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakini majlis ini akan menjadi saksi nanti di syarwarga lokanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bukan hanya kita bareng ngopi di dunia, di Peledang, mudah-mudahan di surga nanti bareng-bareng. Amin ya rabbal. Kayak nggak mau masuk ke surga, sepi amat suaranya. Amin. Maaf, masuk surga pelan-pelan, kayak ragu banget ya. Salawat terdiri salamnya semoga selamanya Allah sampaikan dan curah limpahkan kepada panutan alam yang namanya disebut dari lahir sampai akhir zaman dan juga di akhirat kelak, Habiban al-Karim Nabi Besar Muhammad, dan terlupa kepada seluruh penerusnya, pencintanya sampai akhir zaman, khususnya kita yang hadir, karena kita yakin tadi sudah membuktikan membaca sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan modal baca sholawat kita mendapat syafaatil uzma di yaumil kiamat. Amin. Pelan juga wae ini. Amin. Memang ngaji kalau nggak langsung dikasih kue lemah ya. Lemah. Baiklah jamaah sekalian, karena mengingat malam ini kita ada di bulan Sofar. Di bulan Sofar sebentar lagi akan sampai di bulan di mana sejarah dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu. Tapi sedikit ngebahas tentang bulan Sofar. Kita yang hafal bulan Maulid, Rajab apa? Bulan Haji apaan? Banyak lagi. Bulan Ramadan apa? Banyak kurma. Bulan Syawal apa? Banyak obralan di pasar murah. Tapi bulan Safar jarang. Taunya Rebo Wekasan. Rebo itu hari Rabu, Wekasan itu yang ada di bulan Safar terakhir. Wekas itu terakhir. Iku bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Wekasan. Pamungkas. Baiklah, sedikit membuka sejarah di bulan Safar, kenapa diadakan ritual permohonan doa
di Rebo Hasan. Mungkin di kitab-kitab fikih enggak dijelaskannya di kitab hikmah adanya. Kalau bapak-bapak mau pada beli salah satu kitabnya yang menjelaskan tentang bulan Safar, Tajul Muluk. Tapi kalau enggak mau beli, takut salah belinya, udah percaya wadah. Udah ya, ikutin aja dia. Setuju ikutin? Sejarahnya adalah ulama menjelaskan kaitannya dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam yang pernah diikuti sama Nabi Musa kesaktiannya. Karena Nabi Musa tidak diberi oleh Allah Subhanahu ilmu yang seperti Nabi Khidir alaihissalam. Di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, Nabi Khidir alaihissalam selalu mendoakan untuk keselamatan umat. Kata ulama di Rebo Wakasan mah Nabi Khidir tidak mendoakan untuk keselamatan umat. Memang ada apa sejarahnya? Setiap hari pun turun penyakit ke dunia ini diturunkan oleh Allah, namun ketolak dengan doanya Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi di hari Rabu Wakasan mah pas turun doa, pas mendoakan Nabi Khidir alaihissalam, turun seluruh penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu tidak ketolak. Sehingga di situ ada pasunatan dari ulama disuruh ngedoa masing. Tujuannya biar diselamatkan dari apapun penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Sebab yang namanya penyakit tidak ada yang enak. Coba penyakit apa, tebak yang enak, penyakit apa? Penyakit apa yang enak? Enggak ada. Sampai penyakit pegal pun enggak enak. Terutama kita minta dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah talim ini, salah satu doa, kita dipelihara dari seluruh penyakit yang akan diturunkan di hari Rabu bulan Safar, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu, terutama penyakit-penyakit malas dalam ibadah. Amin. Dikuatkan iman dan Islam, disehatkan keluarga-keluarga kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawadah warahmah, putra putri kita jadikan soleh dan soleh. Doanya apa? Ada yang apa doanya? Dan kapan keduanya? Dan kapan turun penyakitnya itu sejarah? Turun penyakitnya itu sejarahnya di malam Rabu maghrib. Setiap malam Rabu maghrib akhir Rabu bulan Safar turunnya maghrib. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan. Kalau turun penyakitnya maghrib, kalau ibarat kita mau turun hujan, jangan kehujanan, kira-kira pakai payungnya kapan? Sebelum apal. Sekarang turun penyakitnya pada maghrib, kapan doanya? Paham ya? Paham? Sebelum maghrib itu kapan? Minimalnya pada sholat asar. Kan kadang-kadang adanya di hari Rabu mah sudah turun. Sudah turun. Jadi asar kapan? Selasa sore. Doanya apa? Minta selamat. Di dalam kitabnya mah dijelaskan dengan ucapan awalnya Salamun qawlam min rabbir rahim. Kosongnya ada Salamun ala Musa wa Harun, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Ilyasin, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha
cari salamun susah ya, cari salam aja susah, salamun di Quran susah kalau nggak biasa. Udah yang ada di surat Yasin diulang balik bacanya, banyakin ya sebanyak-banyaknya kita. Kuat 11 kuat 5.000 terserah. 5.000 mah bisa jantol bibir. Berapa kita bertiga ya, kira aku 3 kali nggak kuat ya, makan aja 2 jam kuat ya, baca salamun 11 nggak kuat, saya nggak percaya ya. Bacanya yang ada surat Yasin aja, sebab di antara duanya ada kalimat itu. Coba baca bareng. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kan salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tintum fadkhuluha khalidun. Tadi sana ada tuh, udah di sana ada salamun suatu apa surat cari salamun. Kalau kamu pusing-pusing udah ingat Nabi Musa, Nabi Harun ya, Nabi Ibrahim, Nabi ya. Artinya maksudnya apa? Minta diselamatkan seperti diselamatkannya Nabi Musa. Dalamnya mananya minta diselamatkan kepada Allah seperti Allah menyelamatkannya Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas alaihi. Begitu aja, paham? Jadi sejarahnya bulan Safar itu sejarah turunnya penyakit dari Allah itu tidak ketolak dengan doa Nabi. Turunnya pada maghrib, malam Rabu, ngedoanya Selasa sore, paham? Mari kita lanjutkan dengan asal usul maulid, karena kita tujuannya pan ngaji. Ngaji itu cari tahu, cari ilmu, cari tahu hukum dari Allah Subhanahu, cari hukum agama. Jangan sampai salah hukum, tapi pada kenyataannya salah hukum. Salah hukum Islam itu sumbernya satu dari Al-Quran, kedua hukum itu sumbernya dari Al-Hadis, ketiga hukum dari Al-Ijma ulama, kesepakatan inisiatif ulama. Dari situ juga dicabangkan lagi dengan hukum kias. Kias itu ngikutin orang yang tahu, namanya kias. Tidak harus pakai dalil apa, kita sholat berjamaah ngikutin, nggak tahu mana yang wajib, oh sama niatnya ngikutin, itu namanya kiasa. Yang bersumber dari Al-Quran, dari Allah, namanya nas hukum. Kalau yang bersumber dari Rasulullah, namanya hadis. Dari ulama, namanya ijma ulama. Dinamakan hukumnya bid'ah hasanah. Bid'ah hasan, cuma bid'ah ada 2. Perebut bid'ah nggak tahu proses bid'ah seperti apa, modelnya mah nggak tahu. Bid'ah ramai ya, sama ustaz perebut ya, antara majang sama majhab ribut, padahal nggak harus ribut. Justru kita umat Islam, terutama mazhab al-Imam Syafi'i, hukum itu sumbernya sampai akhir kita, semasa kita ini bahkan ada 5. Mana 5? Tidak harus kesannya nggak mampu memahami Al-Quran ijma ulama, cukup mengikuti bagaimana kata guru. Itu sama dengan Al-Quran dan hadis, cuma namanya hukum kias. Begitu juga kita maulid. Maulid tidak ada zaman baginda Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyunatkan mengadakan maulid.
tidak menyunat. Wayusanu nggak ada. Dari mana datangnya awalnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu? Memang harus begitu. Kalau dijujuk dari ilmu fikih, hukum Maulid itu adalah babnya bab walimah. Bab walimah. Ada yang kenal sama walimah? Ada? Kan saudara walimah Cilebut. Bukan itu. Walimah itu bukan hanya memperingati pernikahan. Ada 12 dalam fikih itu nama walimah. Cuma Maulid salah satunya termasuk babnya itu walimah, hukumnya walimah, tapi dikaitkan dengan hukum wajib sunat bahwa Maulid adalah hukumnya bid'ah hasanah. Kalau ada yang menghukumi ini mah sunat Rasul, belum nyampe ngajinya, belum tahu fikihnya, kadang-kadang membalik marah. Mau dibid'ahkan buku boleh tapi cuma bid'ahnya beda asal. Jadi akhirnya kan ribut, akhirnya saling benci sama mazhab yang lain. Mari kita baca kitabnya. Semua ada kitabnya. Ada kitab, kecuali memang rekayasa. Kapan adanya? Setuju ini dibuka babnya? Karena kita nggak ngaji. Sebab apa? Kalau hukum sunnah, kalau hukum bid'ah salah hukum, tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadah. Kalau sunat, hukum sunat, bid'ah hukum bid'ah. Insya Allah ada pahala. Di antara ulama menjelaskan bahwa inna amalal mauludi hadasun ba'dal quruni salasati. Hadasun itu satu perbuatan ibadah baru sesudah tidak ada Nabi. Hadasun di mana? Ba'da salasa, ba'dal quruni salasati, sesudah 3 kurun dari hijrahnya baginda Rasulullah. 1 kurun itu berapa? Berapa tahun? Kalau 3 kurun, para linter ini ngajinya saya salut juga bisa ngitung 1 kurun 3 kurun. Nah, itu. Kayaknya kan jarang yang menerangkan asal usul Maulid. Ya, dari kitabnya langsung ya. Yang sering mah perang. Jangan sampai Maulid dikatakan bid'ah pada marah mubalik ya, banyaknya begitu. Padahal kitabnya ada, tinggal baca. Sekali lagi bahwa memperingati Maulid adalah hukum fikihnya bid'ah hasan. Bid'ah hasan kalau disamakan dengan hadis Rasul sama dengan perintah Rasulullah. Cuma Rasulullah enggak langsung merintah. Kenapa? Rasulullah mah orang termulia, tidak mau disanjung-sanjung. Salawat aja enggak, Allahumma sholli alaihi, enggak ada. Coba Allahumma sholli alaihi, ada enggak baca salawat Rasul? Enggak ada. Enggak merasa Rasul bahwa Rasul merasa inilah pemberian Allah, anugerah Allah. Maka setiap salawat Allahumma sholli ala sayyidina, kan maksud kalau pengen sanjungan Allahumma sholli alaihi ya, ada enggak? Enggak. Itulah orang-orang saleh. Apa ya? Sedikit tapi kita biar dari awal asal usulnya pada 300 tahun dari hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama ngambilnya dari mana? Dijadikan dalil untuk mengadakan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang dijadikan dalil sama ulama saat Rasulullah qadimal Madinah.
sama dengan sumbernya 10 Asyura. 10 Asyura kan yang diambil oleh ulama. Ada Asyura itu dari sejarahnya Rasulullah waktu ke Madinah ketemu orang Yahudi dan Nasrani pada puasa. Intinya mengagung. Kata ulama, alangkah kita jeleknya, alangkah kita tidak baik dan songnya kepada panutan alam kita tidak mengagungkan. Jangan pun Nabi, kita aja anak kita diagung-agungkan. Aku Nabi gak diagungkan. Begitu. Anak kita aja ada ulang tahun, apalagi begitu alasan ulama. Apalagi panutan seluruh alam. Nanti insya Allah untuk kelanjutannya kita lanjutkan di samping membaca rawih. Tahu ya? Kita selalu dulu. Nanti masih lagi. Karena kita baca rawih dikit lagi. Tapi jadi belum reda ini. Kayaknya pada tumbang tengok terus ngaji ini. Coba kasih kopi lagi. Iya beda ngajinya ini. Padahal hujan. Padahal nggak hujan ini. Asal usul dari ayat Al-Qur'annya udah jelas dengan ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran. Yang kedua inna fatahna laka fatham. Yang ketiga laqad ja. Ada lagi ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ya alami inna wa malaikatahu yusalluna. Itu mah bukan dalil kepada kelahiran, itu mah dalil kepada sunatnya memperbanyak baca sholat. Apakah ada dari Al-Quran? Ulama ngambil dari Quran, cuma kita nggak bakal ketebak. Apalagi cuma sebatas kiai ustaz, nggak bakal ketebak. Baca kuta baca nggak ketebak. Maka harus percaya bahwa yakin maulid sumbernya langsung dari Al-Quran, maka dicatat di dalam Syarahul Anam. Cuma nggak tahu dalil bukannya begitu. Kemudian para jamaah rahimahullah, di sini ada bahasa rawi. Rawi itu menceritakan sejarah keagungan saat lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ruwiya ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anukor. Kola, nah kolanya Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, kuntu nuron baina yadayillahi ta'ala qabla ayakhluqa Adam bi alfa'am. Tuh di dalam ada, karena kita baca itu belum tahu mananya ya. Kuntu, aku itu pertama diciptakan oleh Allah nuron, sebelum lahir ke dunia cahaya. Rasulullah diciptakan dulu cahaya. Sesudah jadi cahaya kata baginda Rasul, maka dihadapkan baina yadayillahi ta'ala, berhadapan nurnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu. Kapan diciptakannya itu nur Rasulullah? Ini kan tinggal baca doang ya. Qabla ayakhluqa. Qabla itu sebelum, ya lupa sebelum menciptakan. Sebelum Allah menciptakan Adam, Nabi Adam. Jaraknya sejauh mana? Bi alfa'am. Sebelum Allah menciptakan kepada Nabi Adam, 2000 tahun lagi Nabi Adam mau diciptakan, nurnya Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Berarti kalau proses diciptakan oleh Allah duluan, nurnya Rasul Nabi Adam itu tidak ngambil dari nurnya baginda Rasulullah. Jadi 2000 tahun lagi pada menciptakan Nabi Adam alaihissalam, bahwa Allah telah menciptakan nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah menciptakan nur
duduknya Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, yusabbihullahu ta'ala, Allah membaca tasbih, Allah bertasbih, Allah menyanjung, bukan baca subhanallah, Allah menyanjung nurnya baginda Rasul. Alangkah disayangkan jeleknya kita tidak menyanjung baginda Rasul. Bahwa ini salah satu dalil. Alangkah sayangnya, salahnya kita umat tidak mau membaca salawat kepada baginda Allah, sekalipun langsung saat dunia Allah sudah menyanjung kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Yang pertama kali, yang kedua waktu sabihul malaikat, kemudian malaikat Allah menyanjung, dan Rasulullah nurnya sudah menyanjung Allah, nurnya juga. Musabihu, Allah menyanjung dan Rasul menyanjung, sama-sama menyanjung. Seperti mana? Inna Allaha wa malaikatahu nurnya sudah menyanjung Allah, Allah juga menyanjung kekasihnya. Begitu juga malaikat menyanjung Allah dan menyanjung baginda Rasulullah dengan bahasanya Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Falamma khalaqa Allahu ta'ala Adama al-qadarika nura fitinati fa ahbatani Allahu bisulbi Adam ilal wa hamalani bisabina. Nah itu sebelum dikasih ruh Nabi Adam alaihissalam, sebelum dikasih ruhnya, maka berbarengan nurnya Rasulullah bersamaan dengan dikasih ruhnya Nabi Adam, kemudian disempurnakan dengan nurnya baginda Rasulullah sallallahu. Dari percikan nurnya baginda Rasul itu yang ada di nurnya cahaya imannya Nabi Adam alaihi, dan begitu selanjutnya semua para nabi dari percikannya nur baginda Rasulullah sallallahu. Sehingga Rasulullah dengan punya sebutan al-awalu wal akhir, awal diciptakan oleh Allah, tapi akhir yaitu diturunkannya ke dunia ini. Itu yang ada di dalam Sarapura. Nurnya baca tasbih kepada Allah, apalagi sudah diturun. Maksudnya apa pelajaran kita? Maka sehingga turunnya ayat kepada kita, yusabbihu bil asyi wal ikrar. Berbanyaklah kita kalau mengaku jadi umat baginda Rasul membaca tasbih bil asyi wal ikrar, awal malam dan awal hari pada subuh. Berapa menit tadi nih? Ulangi gak hujan ya? Kemudian riwayat lagi, wa an Yazid bin Abdullah bin Wahab an amati qalat kunna nasma'u anna amaita lama hamalat Rasulillah. Ini sebelum dikandungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aminah kanat takul masya'urtu ani hamatu wala wajatu lahu sifar wal alam. Jadi saat dikandungnya baginda Rasul sama ibundanya Siti Aminah tidak merasa hamil, tidak merasa ada apa-apa boro-boro, tidak. Beda dengan wanita-wanita kita. Waktu ngidam aja bermacam-macam penyakit ya, penyakit benci ya, sama suami kadang-kadang sama suami aja benci. Kan kadang-kadang yang untung mas benci sama siapa? Sama nasi. Yang lagi ngandung benci sama nasi, aman nggak beli beras. Ada begitu. Tetapi
Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau wajatu lahu sikol walalam, tidak merasa sikol berat wala alaman, dan tidak merasa sakit. Beda dengan wanita selain mengandungnya baginda Rasulullah. Apa rahasianya? Sebab kita mah dikandung sama ibu kita itu di dalam rahimnya. Enggak ada bedanya kita mah sama dengan makan, ya berat. Ibu kita berat, beki gede, beki berat. Jalan aja kayak entuk berbes. Aduh geboy. Tapi Rasulullah kata ulama ada di belakang rahim, maka tidak terasa apa-apa. Bedanya. Maka Rasulullah tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Sehingga di dalam berjanji Rasulullah basarun, memang bentuknya manusia, laisa kal basari, tetapi hakikatnya tidak seperti manusia. Yang sama apa? Rasulullah disamakan dengan kita. Rasulullah suka makan, itu yang sama. Rasulullah punya anak, Rasulullah kelihatan tidur, Rasulullah jalan, itu yang disamakan. Tapi Rasulullah sesungguhnya laisa kal basari, mana seperti, bukan seperti manusia. Rasulullah, coba Rasulullah beda dengan manusia. Keringatnya wangi lebih daripada minyak kasturi dan mis. Ada nggak manusia nggak pakai minyak wangi seperti wangi mis dan minyak kasturi? Ada nggak? Beda nggak dengan kita? Ini mah apalagi udah kena beras ya, makan kenyang sama jengkol pakai keringetnya, masya Allah mabok secelebut. Tapi Rasulullah itu perbedaannya. Ada seperti itu. Bahkan Rasulullah perbedaannya kalau megang bocah kecil, orang nggak tahu lewat itu bocah bekas dipegang Rasulullah ketahuan sama orang lain, wangi atau bocah kecil. Kalau kata kita udah ketemu Rasulullah ya, padahal nggak tahu. Kenapa? Sebab wangi. Bocah yang dipegang aja wangi, apalagi baginda Rasulullah. Ini salah satunya. Maka ini yang disunatkan oleh ulama ketika memperi maulid, ceritakan keagungan, biar kita jangan sampai meremehkan baginda Rasul. Tambah segitu dulu, tentu masih banyak ini. Kalau dibuka sejarahnya itu nggak bakal bisa minum kopinya. Enggak, bukan habis, ngantuk. Jam 3 siapa yang berani ngopiin? Kalau saya masih bisa bukuan, tapi nggak bakal bisa ngopiin saya. Tapi mudah-mudahan karena kita niatnya ikhlas karena Allah, di samping ta'lim mengagungkan baginda Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Terutama yang menghendakkan majlis salim ini, yang membangun majlis salim ini, dengan barokah ini mendapat syafaat, diterangkan alam kuburnya, diluaskan alam kuburnya, dijauhkan dari sikap kubur. Khususnya yang membangun majlis ini umumnya keluarga kita, dan sesudah itu mudah-mudahan yakin mendoakan kepada kita selalu didoakan barokah. Amin ya rabbal. Mari kita tutup diberi doa, tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ba'd. Sallallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Allahumma awsil sawaba ma qaranahu ya tanwa tanbalighatan ila arwahi masyayina wa masyayina wa ila arwahi sayyidina lain wa ila arwahi abdina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa auladina wa amamatina wa hibaina wa asyiratina wa ila rijamil kubur min awatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu bi barakati shalawatika ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min ahli ilmi wa taqwa wal istiqamah. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masumah. Lana ribu goro kafanadu wala numil siwa kafanadu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
segala kekurangan dan kekeliruan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.